Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini masih tetap sama ya, yaitu tentang materi diskrit atau teori bilangan. Tapi di sini kita akan membahas tentang materi yaitu himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Jadi, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong itu disimbolkan dengan tanda seperti ini ya, tanda kurawal, kurung kurawal, atau bisa ditulis tuh notasinya seperti ini, dengan huruf 0, tapi dia dikasih garis miring. Itu notasi dari himpunan kosong. Lalu perbedaan himpunan kosong dan himpunan 0 itu jelas berbeda ya. Jadi himpunan kosong itu berbeda dengan himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu 0. Jadi himpunan 0 itu ya cuma memiliki satu anggota aja, yaitu 0. Dia nggak punya anggota lain. Sebagai contoh himpunan kosong, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Jadi itu bisa ditulis menjadi B sama dengan tanda kurung kurawal atau B sama dengan 0 garis miring seperti ini ya teman-teman. Atau contoh contoh yang lain yaitu dari himpunan berikut yang termasuk himpunan kosong adalah di sini kan ada himpunan A adalah himpunan huruf vokal dan himpunan B adalah himpunan nama-nama hari berawalan C. Jadi di sini dari soal ini jawabannya yang B ya. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf C, sehingga himpunan B adalah himpunan kosong. Ya karena kita bisa lihat kan, dari nama hari-hari itu kan nggak ada yang namanya huruf awalannya dengan C, rata-rata kan S kan, atau M, S, dan C, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kan nggak ada yang namanya berawalan dari C. Jadi jawabannya itu yang yang B karena tidak ada nama harian dimulai dengan huruf C sehingga himpunan B adalah himpunan kosong. Lalu di sini juga ada contoh himpunan kosong yaitu himpunan A, himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. A sama dengan tanda kurung kurawal atau A sama dengan 0 garis miring, ditulisnya seperti ini ya. Itu tidak ada bulan yang harinya 25. Di sini juga ada himpunan X, yaitu himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. X itu sama dengan tanda kurung kurawal atau X sama dengan 0. Tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Himpunan semesta. Di sini juga berdasarkan buku Dasar-Dasar Matematika dan Sains yang ditulis oleh Ali Nugraha dan Diwa Dwiyana, himpunan kosong adalah himpunan yang anggotanya benar-benar tidak ada ya, karena dia tuh nggak punya anggota selain 0, kosong gitu. Jadi benar-benar nggak ada anggota. Itu dinamakan himpunan kosong. Terus sementara itu, himpunan yang tidak tepat adalah himpunan yang anggotanya tidak jelas atau tidak dapat dibedakan apakah suatu objek termasuk ke dalam anggotanya atau tidak. Di sini juga masih tetap sama ya, contoh himpunan kosong. Di sini ada 8 macam. Yang pertama itu himpunan A adalah himpunan siswa TK yang berusia 40 tahun. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Y. Karena di sini dari membacanya sudah kelihatan ya teman-teman.
siswa TK yang berusia 40 tahun itu kan ya nggak ada. Karena siswa TK itu kan mereka masih anak kecil, jadi usia 40 tahun itu kan dah termasuk usia orang tua, jadi nggak ada himpunan, jadi kosong. Yang kedua juga nggak ada kan nama hari yang berawalan huruf Y. Lanjut ke nomor yang tiga, yaitu himpunan C adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Yang keempat tuh kan himpunan D adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 20 hari. Itu kan dalam setahun itu kan nggak ada ya, satu bulan 20 hari itu. Karena kan satu bulan itu 30 hari, jadi dia nggak ada himpunan. Sama dengan yang nomor tiga itu, nggak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Terus yang kelima itu, himpunan E adalah himpunan nama bulan dalam kalender Masehi yang berawalan huruf Z. Itu nggak ada ya teman-teman kalender Masehi yang berawalan huruf Z. Terus yang keenam itu kan himpunan F adalah himpunan bilangan asli kurang dari satu. Yang ketujuh tuh himpunan G adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Terus yang terakhir yaitu himpunan I adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 2. Jadi dari nomor 1 sampai 8-nya adalah contoh-contoh himpunan kosong yang dia nggak punya himpunan, nggak punya anggota. Terus tadi kan kita membahas tentang himpunan kosong ya. Sekarang kita ke himpunannya dulu. Kita lanjut yang ke himpunan. Di sini ada pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Di sini ada contoh. Coba perhatikan contoh kumpulan himpunan berikut ini. Di sini terlihat ada himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, terus himpunan orang yang pintar. Dari soal ini, dari contoh kumpulan himpunan di atas, bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Jadi, yang merupakan himpunan adalah contoh 1 dan 2, yaitu yang himpunan hewan berkaki 2 dan himpunan bilangan asli. Sedangkan yang ketiga dan 4 itu bukan himpunan ya teman-teman. Yang ketiga di situ kan himpunan lukisannya bagus. Terus yang keempat, himpunan orang yang pintar tuh bukan himpunan. Kalau misal sekiranya kok bisa itu himpunan atau bukan, kayak masih bingung gitu. Nah, jadi gini ya penjelasannya. Itu kan di contoh 1 itu kan hewan berkaki 2 ya. Kita kan pasti tahu kan yang sama hewan-hewan apa saja yang berkaki 2, kayak misal ayam, bebek, burung gitu kan. Pasti bisa pasti setuju kan kalau hewan-hewan tersebut berkaki 2. Nah, jadi hewan berkaki 2 itu memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Nah, untuk yang contoh yang kedua tuh, bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Lalu pada contoh 2 lukisannya bagus dan maaf ya teman-teman. Pada contoh 3 lukisan yang bagus dan contoh 4 orang yang pintar. Itu kan keduanya tidak memiliki definisi yang jelas ya. Seperti kata bagus dan pintar tuh memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Berbeda sama yang contoh 1 dan 2. Pasti semua orang kan setuju ya kalau hewan berkaki 2 tuh sepertinya kayak tadi sih ayam, bebek, burung gitu kan. Terus himpunan asli juga memiliki definisi yang jelas sehingga dia merupakan satu himpunan. Nah, yang 3 sama 4 itu kan dia memiliki definisi itu yang memiliki pendapat berbeda-beda gitu. Setiap orang tuh berbeda pendapatnya. Kayak misalkan lukisan A tuh bagus, tapi
kamu belum tentu menganggap lukisan A bagus juga gitu. Jadi lukisan yang bagus dan orang yang pintar tuh bukan suatu himpunan. Nah, dari contoh kumpulan himpunan di atas, sekarang udah tahu ya perbedaan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Lalu kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan tuh terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu himpunan semesta, yang kedua himpunan kosong, dan juga yang terakhir itu himpunan bagian. Nah, himpunan kosong tuh yang sedang kita bahas ini. Himpunan semesta tuh apa sih kayak gitu? Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat suatu anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta tuh biasanya disimbolkan dengan S. Terus himpunan kosong tuh yang kita bahas pada video kali ini, yaitu kan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 atau kurung kurawal. Nah, yang terakhir itu kan himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini tuh himpunan yang merupakan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan dengan A gabungan B atau B gabungan A. Di sini selanjutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama tuh irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda U kebalik seperti ini ya teman-teman. Di sini kan contoh soal himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti tanda U kebalik ini ya teman-teman. Terus contoh soalnya, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E. Terus himpunan B ada B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan B, B, dan C. Lalu yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Jadi U itu notasi dari gabungan. Sini ada contoh soal himpunan A, A, B, C, D, E, dan himpunan B, B, C, E, G, K. Jadi, maka A gabungan B sama dengan, jadi himpunan A dan B semua digabung ya, karena ini adalah gabungan. Jadi, maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Terus yang ketiga ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak muat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti tanda min. Jadi contoh soal himpunan A, A, B, C, D, E, dan himpunan B, B, C, E, G, K. Maka A selisih B sama dengan, nah dari himpunan A dan B ini kan yang selisihnya itu kan A dan D. Lalu yang terakhir yaitu ada komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan A komplemen C, dibaca A komplemen. Contoh soalnya itu himpunan A 13579 dan S-nya 12345678910. Maka A komplemen C-nya 24610. Sekian materi atau penjelasan dari saya tentang himpunan kosong. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.